Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hadis yang terakhir yaitu hadis Abdullah bin Umar. Nah, dalam pelajaran yang lalu, sekarang kita lanjutkan, bahwa kita telah menjelaskan dari hadis ini faedah yang bisa diambil, yaitu dianjurkan pada hari Jumat untuk kita memakai pakaian yang bagus, yang baik. Naam. Sebagaimana di sini Umar ibn Khattab mengajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah tawaran untuk membeli pakaian yang bagus, hullah siyara, yakni pakaian baru yang bercampur dengan sutra. Naam. Untuk dipakai pada hari Jumat, menunjukkan bahwa memakai pakaian yang bagus yang dimiliki oleh seorang pada hari Jumat ini perkara yang dianjurkan, karena usulan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ini diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diingkari oleh beliau. Dan telah kita jelaskan bahwa di sana terdapat sunnah taqririyah, yaitu sunnah yang bentuknya pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sesuatu yang sunnah, sesuatu yang dianjurkan. Naam. Kemudian pelajaran yang kita ambil pula dari hadis ini, sebagaimana dalam pelajaran yang lalu, bolehnya seorang untuk berjualan di depan pintu masjid. Di depan pintu masjid. Karena di sini Umar ibn Khattab melihat naam hullatun siyara, pakaian baru yang bercampur dengan sutra, tuba, dijual. Dalam sebuah riwayat bagi Asy-Syaikhain, yakni Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan tuba fi babil masjid atau tuba inda babil masjid, dijual di sisi pintu masjid, menunjukkan bahwa seorang boleh berjualan di pintu masjid atau di depan pintu masjid. Naam, sebagaimana hal ini dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tidak diingkari oleh beliau alaihi salatu wassalam. Nah, namun ada satu hal yang kita ingatkan dalam pelajaran lalu. Apa itu? Abdul Hadi. Bagi yang berjualan di depan pintu masjid. Bahkan ada dua hal yang kita ingatkan dalam pelajaran lalu. Ente Allah Ustaz. Nah, apa ya Yaman Salim? Nah, tidak mengakibatkan kotornya masjid. Nah, dia berjualan depan pintu masjid, kemudian meninggalkan sampahnya di depan pintu masjid. Ini perkara yang tidak sepantasnya. Apalagi kalau sampai mengotori masjid, masuk kotorannya ke dalam masjid. Allah musta'an. Yang kedua, nah, tidak membuat keributan, sehingga akan mengganggu aktivitas ibadah
yang dilakukan di dalam masjid. Ini juga perkara yang perlu diingat oleh orang yang berjualan di depan pintu masjid. Nah, sehingga dengan demikian dia melakukan perkara yang diperbolehkan dan tidak menjatuhkan dirinya dalam perkara-perkara yang tidak baik. Nah, hakadha ya Anas. Nah, ini perkara yang perlu diperhatikan. Baik. Kemudian pelajaran lain yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu di samping memakai pakaian yang baik, bagus untuk hari Jumat, juga demikian keadaannya ketika datang utusan-utusan. Nah, al-wufud ini jamak dari wafid. Apa makna al-wafid? Ini sudah kita jelaskan. Apa makna al-wafid? Syu'bah. Istighfar. Nah, ini sekumpulan orang yang datang kepada para penguasa atau datang memasuki sebuah negeri dari tempat yang jauh. Nah, dengan tujuan untuk ziarah atau untuk meminta bantuan. Nah, jadi al-wufud yaitu sekumpulan orang yang berkumpul kemudian mendatangi penguasa atau memasuki sebuah negeri untuk ziarah atau untuk istighfar. Al-istighfar artinya meminta bantuan atau yang sejenisnya. Nah, maka ini disebut dengan wufud. Kata tunggal dari al-wufud yaitu al-wafid. Al-wafid untuk satu orang, sedangkan al-wufud untuk sekumpulan orang. Nah, maka dianjurkan seorang penguasa atau seorang pemimpin, demikian pula orang yang didatangi oleh utusan. Nah, barangkali dia seorang yang alim dan yang sejenisnya didatangi oleh utusan. Nah, demi sebuah kebutuhan, apakah itu ziarah atau tujuan untuk meminta bantuan dan yang semacamnya, hendaknya dia menerimanya dengan pakaian yang baik, yang bagus. Sebagaimana hal ini ditawarkan oleh Umar bin Khattab pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diakui oleh beliau, tidak diingkari. Nah, demikian pula dari hadis ini ahlul ilm menyatakan bahwa disunnahkan pula seorang memakai pakaian yang bagus untuk hari Id. Untuk hari Id. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, jadi pada hari Id termasuk yang dianjurkan seorang memakai pakaian yang bagus, yang baik dari pakaian yang dia miliki. Nah, dan tidak disyaratkan bahwa pakaian yang bagus dan baik itu adalah pakaian yang baru dibeli. Tidak disyaratkan. Al-muhim dia adalah pakaian yang bagus dan baik. Nah, kemudian pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini,
Hadis ini menunjukkan pengharaman bagi kaum laki-laki untuk memakai al-harir, memakai sutra. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menolak tawaran Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, disebabkan karena pakaian yang ditawarkan oleh Umar untuk dibeli adalah pakaian yang terbuat dari sutra atau mayoritasnya terdiri dari sutra. Nah, jadi yang ditolak oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam bukan karena pakaian ini pakaian yang baik, bagus, dipakai pada hari Jumat atau untuk menerima utusan dan yang sejenisnya, tetapi karena pakaian ini adalah pakaian terbuat dari sutra. Hullatun syara. Syara ini adalah pakaian yang bercampur dengan sutra. Nah, atau mayoritasnya terdiri dari sutra. Al-harir. Dan kaum laki-laki diharamkan untuk memakai al-harir. Dan diperbolehkan bagi siapa? Hah? Ya kawan, bagi siapa? Hah? Bagi wanita. Nah, bagi wanita dan orang yang memiliki hajah daruriyah, kebutuhan yang sangat, seperti dia berpenyakit, sementara dia tidak bisa mengobati penyakitnya kecuali dengan memakai pakaian yang halus seperti sutra. Nah, adapun untuk kaum laki-laki secara umum, maka pakaian sutra al-harir adalah pakaian yang diharamkan. Nah, pakaian sutra yang dimaksud di sini, ya akhwan, adalah pakaian yang terdiri dari sutra. Sutra yang ma'ruf, ya, itu yang terbuat dari ulat, ya. Nah, kenapa? Nah, kepompong. Bukan pakaian yang bertuliskan sutra. Sebahagian pakaian ada yang bertuliskan sutra. Oh, tidak boleh dipakai pakaian sutra. Lah, bukan itu yang dimaksudkan. Atau pakaian yang diistilahkan dengan sutra, tetapi dia bukan terbuat dari sutra yang ma'ruf. Bukan itu yang dimaksudkan. Barangkali ada sebahagian pakaian diistilahkan dengan sutra. Ini pakaian sutra, tetapi dia bukan terbuat dari sutra. Mafhum? Nah, maka yang seperti ini tidak diharamkan. Bukan yang dimaksud dengan pakaian sutra yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pakaian sutra yang diharamkan adalah pakaian yang terbuat dari sutra, sutra yang ma'ruf. Dalam bahasa Arabnya harir. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menolak pakaian sutra itu, kata beliau, "Innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lah." Hanya saja yang memakai pakaian ini adalah orang yang tidak punya bahagian. Khalaq maknanya adalah nasib, haz, bahagian. Maksudnya dia tidak punya bahagian di akhirat nanti. Nah, man la khalaqa lahu fil akhirah, itu maksudnya. Orang yang tidak punya nasib, haz, tidak punya bahagian di akhirat nanti. Ini orang-orang yang kafir, yang tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, menjual sesuatu yang haram, menjual sutra, menjual, atau akan datang nanti penjelasannya. Isbir, barakallahu. Nah, sebentar lagi. Baik. Jadi ini adalah pakaian orang yang tidak punya bahagian di akhirat nanti. Maksudnya tidak punya bahagian keuntungan di akhirat nanti. Yaitu orang-orang kafir yang tidak akan masuk ke dalam surga.
Naam. Kemudian dari hadis ini pelajaran lain yang bisa kita ambil, naam, bolehnya seorang untuk menghadiahkan sutra sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, menghadiahkan sutra. Naam. Demikian pula hadis ini menunjukkan bahwa hasil yang didapatkan dari penjualan sutra itu mubah, diperbolehkan. Nah, di sini coba kita lihat Umar bin Khattab menghadiahkannya kepada siapa? Kepada seorang saudaranya yang belum muslim, seorang yang kafir. Naam, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lah. Hanya saja yang memakai ini adalah orang yang tidak punya bahagian di akhirat nanti. Umar di sini menghadiahkannya kepada saudaranya yang belum muslim di kota Makkah. Maka boleh seorang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Naam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan walakin tabi'aha. Akan tetapi boleh engkau menjualnya. Ya, Abdul Aziz. Rasulullah menyatakan walakin tabi'aha. Akan tetapi engkau menjualnya. Berarti hasil dari penjualan sutra ini mubah, perkara yang halal. Nah, boleh untuk dijual au taksuha, atau engkau memakaikannya, yakni kepada yang lain. Memakaikannya kepada yang lain. Maka Umar bin Khattab memberikannya sebagai hadiah kepada seorang saudaranya yang belum Islam, yang belum muslim di kota Makkah. Nah, baik. Boleh apa? Untuk yang seperti ini Allah alam, asal kita berhenti pada nas. Berhenti pada nas. Artinya kalau memang ada contohan yang seperti itulah tak sabi. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, mengirimkan pakaian itu kepada saudaranya yang masih kafir di kota Makkah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan walakin tabi'aha atau taksuha. Akan tetapi engkau menjualnya atau memakaikannya. Dan diamalkan oleh Umar bin Khattab dengan menghadiahkannya kepada seorang saudaranya yang masih kafir di kota Makkah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Maka yang seperti ini berhenti kepada nas. Berhenti kepada nas. Kalau ada dalilnya yang mencontohkan, maka bisa diikuti, wa illa maka tidak menopang yang lainnya untuk melakukan
perbuatan yang haram. Nah, oleh karena itu, baik, tidak sepantasnya seorang misalnya menghadiahkan khamr pada orang yang kafir. Khamr, kasih rokok, kasih segalanya. Disodorkan dia untuk berbuat zina. Kalau kita umumkan, itu maknanya, kan begitu. Iya. Kenapa? Nah, iya. Nah, Allah musta'an. Demikian tentunya tidak sepantasnya. Sebab walaupun bagaimana orang kafir, sungguhnya mereka tertuntut untuk mengamalkan syariat-syariat Islam, walaupun kita tidak memaksakan hal itu kepada mereka. Tapi dalam sisi dosa, kalau mereka meninggalkan syariat Islam itu, maka mereka mendapatkan dosa. Menurut pendapat yang paling kuat di kalangan ahlul ilm. Sehingga siksa mereka di yaumil akhir nanti, di samping kekafiran mereka, ditambahkan lagi dengan mereka meninggalkan perkara-perkara yang wajib atau melanggar perbuatan-perbuatan yang haram. Nah, jadi siksa di atas siksa. Baik, ini bagi orang yang kafir. Maka kalau tidak ada nasnya, Allah alam, lebih baik kita berhenti sesuai dengan apa yang datang dalam dalil. Nah, Allah alam. Baik. Demikian pula dengan masalah menjual. Di sini menjual sutra. Diperbolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hasilnya dianggap mubah karena beliau memperbolehkan untuk menjualnya. Apakah ini berlaku umum sesuai dengan apa yang datang dalam dalil? Ini untuk masalah harir, untuk masalah sutra, naam, di sini ada hadisnya. Adapun yang lain, bagaimana kalau seorang menjual khamr? Justru datang nas di sana, iya, yang melarang kita untuk menjual khamr. Nah, al-muhim, yang demikian ini berhenti pada nas sesuai dengan apa yang datang dalam dalil. Tidak bisa kita memperluasnya. Nah, karena hal-hal yang datang pengharamannya di dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh kita menjadi sebab untuk perkara yang diharamkan itu dilaksanakan oleh yang lainnya. Nah, tidak boleh kita membuka pintu untuk hal itu dilaksanakan oleh yang lainnya. Nah, maka seperti seorang yang punya tilfas, punya TV, atau seorang yang punya dush, yani punya parabola, bolehkah dia menjual kepada yang lainnya? Dengan mengambil hadis ini, kita katakan hadis ini sesuai dengan nasnya saja. Yang diperbolehkan di sini adalah menjual sutra. Adapun yang demikian itu, dengan menjualnya berarti menyebarkan keburukan kepada yang lain dan mendukung yang lainnya untuk berbuat keburukan. Nah, maka seperti tilfas atau dush, televisi atau parabola atau yang sejenisnya, yang paling tepat sikap yang dilakukan oleh seorang yang mengerti akan hukum Islam adalah seperti yang disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Naam, haknya adalah untuk diberi dengan kampak. Fas. Nah, punya tilfas, kampak sudah. Atau punya parabola. Nah, itu kalau milik sendiri. Tapi kalau milik orang lain, hendaknya hati-hati ya. Nah, jangan pulang-pulang nanti di rumah lihat orang lagi nonton kampak, menimbulkan fitnah. Maka yang seperti ini lain halnya. Jadi kalau milik dia sendiri ada di rumahnya, maka hak dari tilfas atau yang semacamnya, yang berupa maksiat kepada Allah Tabaraka wa Taala, haknya yang patut untuk diberikan dan ditunaikan adalah dengan kampak. Nah, dibelah, bukan dijual. Baik. Kemudian pelajaran lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu
bolehnya seorang muslim memberi hadiah kepada seorang musyrik, kepada seorang yang kafir. Apakah bentuknya pakaian atau yang selainnya? Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam peristiwa hadis ini. Nah, siapa namanya ini? Anta Siddiq. Siddiq. Ya. Lihat pada sebelahnya. Besok insyaallah dibekali buku sama pulpen ya Abah Siddiq. Nah, biar nyatet dia. Baik. Baik, ini termasuk pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nah, tapi tentunya hal yang demikian ini terkait dengan dalil yang lain. Boleh kita berbuat baik seperti memberi hadiah kepada seorang musyrik yang kafir, selama musyrik atau kafir itu bukan orang yang diketahui sebagai kafir yang memusuhi Islam. Nah, kalau dia memusuhi kaum muslimin, tampak permusuhannya kepada kaum muslimin, demikian pula kebenciannya terhadap kaum muslimin, dan bahkan nampak pula upayanya untuk mengusir kaum muslimin dari negeri mereka, maka yang demikian ini tidak selayaknya untuk seorang muslim berbuat baik kepadanya. Karena di sana ada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Mumtahanah. Allah berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Nah, Allah menyatakan dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, kata Allah, "La yanhaakumullahu," Allah tidak melarang kalian, "'anil ladzina lam yuqatilukum fid din," terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian. "Wa lam yukhrijukum min diyarikum," dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. "An tabarruhum," bahwa kalian berbuat baik terhadap mereka. "Wa tuqsitu ilaihim," dan kalian berbuat keadilan terhadap mereka. "Innallaha yuhibbul muqsitin," sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Coba kita lihat kepada ayat ini, yang diperbolehkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita berbuat baik, yaitu diberi catatan oleh Allah, lam yuqatilukum, pertama tidak memerangi kalian fid din, dalam agama kalian. Jadi tidak nampak permusuhannya, kebenciannya terhadap kaum muslimin. Yang kedua, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Nah, maka kafir harbi atau orang kafir yang menampakkan al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian terhadap kaum muslimin, tidak selayaknya kaum muslimin berbuat baik kepadanya. Yang diperbolehkan oleh Allah adalah orang yang tidak menampakkan permusuhannya dan kebenciannya kepada kaum muslimin. Nah, baik. Jadi tidak mengapa seorang untuk melakukan kebaikan. Bukan saja membalasi kebaikannya. Kalau dia berbuat kebaikan kepada kita, kita balasi kebaikannya. Selama dia bukan seorang yang kafir dan menampakkan permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan orang kafir yang menampakkan permusuhannya terhadap Islam dan kaum muslimin tidak akan berbuat baik kepada kaum muslimin. Iya, dia akan nampakkan kebenciannya. Yang menampakkan kebaikannya adalah orang yang tidak memerangi dan tidak membenci serta memusuhi kaum muslimin secara terang-terangan. Nah, kalau dia memberi kita kebaikan, beri hadiah misalnya, kita balasi dengan kebaikan pula. Naam, karena ayat yang telah kita sebutkan tadi.
Diperbolehkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau kita yang memulai memberikan hadiah, menyampaikan hadiah, apakah hadiah itu pakaian ataupun yang selainnya. Nah, dan hal-hal yang seperti ini selalu ditujukan dengan perbuatan tersebut adalah targhib fil Islam, untuk mendorong dia masuk ke dalam Islam. Itu tujuan. Untuk menunjukkan kepadanya bahwa kaum muslimin adalah orang-orang yang memiliki akhlak karimah, akhlak yang mulia. Nah, memiliki budi pekerti yang tinggi, sehingga walaupun terhadap orang yang kafir mereka melakukan kebaikan, selama orang itu tidak menampakkan permusuhan dan kebenciannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Baik.